Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menduga bahwa kalian hanya berdiam diri tanpa berusaha, lalu an tadkhulu, an bahwasanya tadkhulu masuk, siapa kalian semua masuk al-jannah, kepada al-jannah. Ini pelajaran supaya kita rajin berusaha. Nabi berusaha. Walamma ya'tikum, padahal belum menyentuhkum kepada kalian, mathalul ladzina, cobaan-cobaan seperti yang pernah dialami min qablikum, alladzina, orang-orang khalau yang telah lalu. Siapa alladzina? Min qablikum, dari sebelum kalian. Apa yang mereka rasakan? Massathum, mengenai hum, kepada mereka, al-ba'sa wad-dharra, segala macam kesulitan, kepedihan, sengsara, bahaya. Wazulzilu, tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin teguh dan semakin kuat dan menambah nilai. Wazulzilu, bahkan mendapatkan goncangan luar biasa, masalah kehidupan dunianya, akhiratnya. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga berdoa, memohon ar-rasul, siapa rasul, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, ma'ahu, bersama ar-rasul, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Maksudnya bukan tidak percaya, tapi mohon ya Allah berikan kami solusi. Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Allah mengingatkan, jangan khawatir, pertolongan itu pasti datang dan segera datang.
Qauluhu ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah hasibtum ma'nahu dhanantum qala qatadatu wasudiyu wa aktsarul mufassirina nazalat hadhil ayatu fi ghazwatil khandaq. Ada yang berpendapat ayat ini Nabi membacakan ketika terjadi perang Khandaq. Ada yang menyampaikan bahwa ayat ini juga dibacakan ketika terjadi perang Uhud. Artinya semua kesulitan yang menimpa umat Islam bukan untuk mencelakakannya. Kalau toh kita mendapatkan suatu kesulitan, maka kita harus berdoa, berusaha dan menikmati kesulitan itu dan mencarikan solusi, dan kita berusaha keluar, survive atau move on, atau melakukan sesuatu yang dalam keadaan yang sulit tapi kita tetap bisa mempergunakan keadaan yang sulit itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Nazalat hadhil ayatu fi ghazwatil khandaq hina asaba al-muslimin ketika menimpa al-muslimin kepada orang-orang Islam ma baswatu asaba yang menimpa hum kepada mereka minal jahdi dari kepayahan, payah mereka berusaha membuat parit demi untuk menyelamatkan keimanannya, dirinya, bangsanya, saudaranya dari serangan musuh-musuh orang Islam dan serangan orang kafir dan orang-orang munafik yang hendak mencelakakan orang Islam dan muslimin. Minal jahdi wasyiddah sulit, wal harri panas, barat dingin, waktunya panas kepanasan, waktu dingin kedinginan, lapar luar biasa. Kita tahu bagaimana kota Madinah kalau waktu panas, kalau waktu dingin. Wasu'il aish, sulit ekonomi. Wa anwa'ish syada'id, demikian juga bermacam-macam kesulitan hidup seperti kita saat ini. Wa kana kama qala Allah Ta'ala, seperti di dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balagatil qulubul hanajir. Kesulitan yang dihadapi umat Islam seperti sampai di puncaknya, menyesak sampai tenggorokan. Ini ayat mengajarkan supaya kita tidak mudah patah, apalagi putus asa. Pasti jangan khawatir, berjalanlah hati-hati, waspada, berdoa. Sebentar lagi kalau toh menemukan tanjakan, sebentar lagi ada turunan. Demikian juga sebaliknya, ada yang datar. Wa qila nazalat fi harbi Uhudin. Ada yang berpendapat ayat ini turun dan dibacakan oleh Nabi tentang musibah yang menimpa umat Islam waktu perang Uhud. Nadhiruha fi Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Am hasibtum adzanantum, apakah kalian menduga bahwasanya tadkhulu masuk, siapa kalian akan masuk al-jannah, memperoleh jannah, walamma ya'lam, sebelum memberitahu, menguji Allah, siapa Allah memberitahu kepada yang bersangkutan dan orang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul orang yang baik, beriman. Kalau Allah Maha tahu, belum memberitahu Allah siapa Allah, alladzina, kepada orang-orang jahadu, yang berusaha semaksimal mungkin, minkum, dari kalian. Buktinya orang non-Islam kalau berusaha ekonominya maju, pertahanannya maju. Umat Islam harus lebih dari itu. Jadi Allah sangat menghargai alladzina jahadu, apalagi minkum, apalagi orang yang berusaha dari umat Islam. Ali Imran ayat 142.
Wa qalat firqatun nazalat al-ayatu tasliyatan lil muhajirin hina taraku diyarahum. Ini ayat surah Al-Baqarah 214. Kalau ada yang kami ulangi, ada yang menghubungkan surah Al-Baqarah 214 ini dengan peristiwa Khandaq 5 Hijriah, dikaitkan dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 10. Wa balaghatil qulubul hanajir. Ada yang mengkaitkan dengan perang Uhud, dikaitkan dengan Al-Quran Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ada yang berpendapat, berijtihad, ayat ini turun surah Al-Baqarah 214 ini untuk menghibur, tasliyatan karena menghibur lil muhajirin, bagi orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah dan untuk menyelamatkan keimanan, keislaman dan jiwa raganya, diusir oleh mereka. Hina taroku, ketika meninggalkan siapa mereka, diarahum, kepada rumah-rumah mereka, padahal mereka lahir di situ, jadi negaranya sendiri, tapi mereka diusir umat Islam. Kalau nggak punya kekuasaan memang begitu. Jadi umat Islam harus punya ekonomi, punya kekuasaan, harus kuat badan dan keimanannya dan persatuan dan kerukunannya. Hina taroku, ketika meninggalkan siapa mereka, diarahum, kepada rumah-rumah mereka. Maka demi untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah itu, maka umat Islam, kaum muhajirin berkenan meninggalkan rumah-rumahnya. Bayangkan, wa amwalahum, dan harta-hartanya, perabotnya segala macam, bi aidil musyrikin, dikuasai, dirampas oleh orang-orang musyrik. Kalau umat Islam tidak merampas hartanya orang. Wa atharu ridallahi wa rasulih, mereka lebih mementingkan kepada ridhonya Allah dan keridhaan Rasulnya. Satu. Yang kedua, ayat ini memberikan hiburan kepada muhajirin dan kepada semua umat Islam kapanpun saat menemukan azharat, menampakkan al-yahudu, siapa orang Yahudi, al-adawata, kepada permusuhan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Nabi yang menjadi titik fokus mereka untuk dimusuhi? Karena kalau pimpinannya sudah dilemahkan, kepercayaan umat kepada pimpinannya sudah dilemahkan, maka tinggal nunggu waktu. Ketika pondasinya sudah dilemahkan, tinggal nunggu waktu kehancuran. Wa asarra qaumun, di sisi yang lain, ketika saat itu umat Islam dihadapkan dari orang kafir, dari orang Yahudi, bahkan yang KTP-nya Islam pun, wa asarra, dan menyembunyikan, qaumun, siapa kaum, minal aghniyai, dari orang-orang yang punya modal, orang kaya, tajir, an-nifaq, kepada kemunafikan. Sebagaimana sekarang orang punya usulan Pancasila menjadi Ekasila. Ini pekerjaan wa asarra qaumum minal aghniya'i an-nifaq. Kemunafikan di mana-mana, sehingga mau diganti Ekasila, gotong royong. Padahal pondasinya Pancasila itu ada di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rupa-rupanya umat Islam ini lupa kepada sejarah, bahwa umat Islam lah, para ulama lah yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat doa dan usaha para kiai umat Islam bangsa Indonesia, mayoritas muslimin itulah, lalu atas ridho Allah menjadi, atas rahmat Allah menjadi merdeka sampai saat ini.
Rupa-rupanya para al-munafikin ini mereka sudah tidak bangga dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dulu yang menyusun itu mayoritas umat Islam, maka yang dimaksud dengan sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak lain dan tidak bukan adalah qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Atas rahmat Allah kita merdeka. Rupa-rupanya kita sudah kurang bangga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua bangsa Indonesia dari kecurigaan sesama anak bangsa, dan mudah-mudahan ditambah oleh Allah kesenangannya, ghirahnya, semangatnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada agamanya. Fa'anzalallahu, maka menurunkan Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, tatyiban, lalu dalam keadaan umat Islam mendapatkan serangan dari orang musyrik, dari orang kafir musyrik Mekah, lalu dapat serangan dari orang Yahudi Madinah, lalu dapat serangan dari orang-orang munafik di Mekah maupun di Madinah. Fa'anzalallah, maka menurunkan Allah, siapa Allah Ta'ala, tatyiban, Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 214 ini, Nabi membacakannya tatyiban karena Allah ingin menghibur, membersihkan liqulubihim, bagi hati-hati perjuangan umat Islam. Am hasibtum am huna munqati'ah bimakna bal. Jadi am hasibtum itu Allah menyampaikan maksudnya jangan pernah dan tidak akan pernah umat Islam itu berdiam diri. Umat Islam itu identik dengan usaha, dan umat Islam yakin dengan usahanya atas ridho Allah, Allah akan berkenan memberikan al-jannah. Kami ulangi, Allah mengingatkan melalui kalimat am di dalam surah Al-Baqarah 214 itu bimakna bal. Allah ingin menyampaikan kepada generasi umat Islam kapanpun sampai hari kiamat, umat Islam itu identik dengan orang yang selalu berusaha, tidak pernah patah arang, selalu semangat dan selalu menikmati semua keadaan. Dan umat Islam bisa survive dengan keadaan apapun. Meskipun ada baksa, ada dharra, ada zulzilu, ada hambatan, tapi umat Islam selalu menyatu dengan nasrullah, berdoa, berusaha, sehingga Allah, pertolongan Allah selalu menemani. Dan Allah mengingatkan, ala, ingatlah, inna nasrullah, diulangi lagi, ala inna nasrullah qarib, sangat dekat. Alim, alim, orang alim, alim, sangat alim. Qarib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Wujida fima baina Makkah wa Taif 70 nabiyan mauta kana sababu mautihim al-ju'a wal qumal wa nadhiru hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Ala inna nasrullahi qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qarib
qaribum minal muhsinin. Ingatlah bahwa kasih sayang Allah sangat dekat, pasti sangat dekat, selalu bersama-sama orang-orang al-muhsinin yang selalu ingin berbuat yang terbaik kepada siapapun. Itu namanya muhsin. Al-A'raf ayat 56. Demikian ini penjelasan diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 35 sampai 37, dari kiri tengah sampai kiri tengah lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.